Kita masuk di segmen untuk informasi mancanegara di Kompas Pagi, Saudara. Informasi pertama, sedikitnya 6 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap sebuah gedung sekolah di Gaza Timur, Palestina pada Jumat waktu setempat. Rekaman dari lokasi kejadian ini menunjukkan ambulans tiba sementara para medis membawa jenazah dari lokasi serangan. Kepala layanan ambulans dan gawat darurat di jalur Gaza Utara mengatakan tim medis awalnya tidak dapat mencapai lokasi pasca serangan karena dihalangi oleh militer Israel. Saling klaim, Saudara, tuduhan siapa yang menyerang terlebih dahulu antara Israel dan juga Hamas di tengah gencatan senjata yang masih berlaku membuat korban tewas maupun terluka di Gaza terus berjatuhan. ساعتين الآن تقريبا قام باستهداف مدرسة تأوي نازحين في منطقة شرق غزة. هذا الاستهداف أدى إلى عدد كبير من المصابين ما يقارب 10 إصابات وعدد من الشهداء. قبل قليل الاحتلال الإسرائيلي بعد تقريبا ساعتين وافق لدخول طواقم الإسعاف الطوارئ، وبمجرد دخولنا تم مشاهدة بعض الأشلاء، وهذه الطفلة تقريبا 17-16 عام، ووجدنا طفلا على قيد الحياة، وهذا الطفل لو تأخرنا عليه أكثر من ذلك لكان في أعداد الشهداء. هو حالته خطيرة، تم تحويله إلى مستشفى المعمداني يتلقى العلاج، وتم نقل الشهداء في المكان. ولا زالت طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف الطوارئ في المكان تقوم بالبحث عن عدد الشهداء أو عدد المفقودين، لأن العائلة أبلغتنا بوجود ما يقارب 7 مفقودين. تم العثور ما يقارب 3 شهداء. Pemerintah Trump melancarkan serangan militer besar-besaran di Suriah pada Jumat waktu setempat. Hal ini dilakukan Amerika untuk bisa membalas serangan penyergapan yang menewaskan tentara Amerika Serikat dan seperam penerjemah sipil. Serangan tersebut menargetkan 70 lokasi infrastruktur, Saudara, dan juga persenjataan ISIS di Suriah Tengah. Menteri Pertahanan Amerika menyebut serangan lanjutan masih akan dilakukan. Ia menyebut ini bukan merupakan awal perang, melainkan bentuk pembalasan dan komitmen Amerika Serikat melindungi warganya. Operasi ini dilakukan di tengah upaya Amerika Serikat mengalihkan fokus ke belahan barat, termasuk memperkuat kehadiran militer di Laut Karibia. Sementara itu, militer Israel kembali melakukan aktivitas darat di wilayah selatan Suriah, Saudara. Tank dan juga bulldozer Israel terlihat meratakan lahan di provinsi Quneitra, memicu kepanikan warga sipil. Dalam rekaman video ini menunjukkan kendaraan lapis baja Israel bergerak di puncak bukit desa Al-Mu'allakah. Sementara bulldozer meratakan tanah pertanian. Tembakan terdengar di sekitar area di pertanian, lahan peternakan, dan juga insiden ini membuat warga setempat panik. Media Suriah melaporkan pasukan Israel juga memasuki desa Al-Hiran dan wilayah perbukitan Al-Daria. Israel juga melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda dan meratakan lahan. Operasi ini melibatkan 7 kendaraan militer, Saudara, yang masuk sejak dini hari kemarin. منذ الصباح الباكر حوالي الساعة 7 صباحا توغل العدو الصهيوني كالعادة يعني، وكان حافر يعني من قديم الزمان حافر الطرقات، ويعيدها كل أسبوع أسبوعين يعيد الكرة مرة ثانية. توغل بالدرعية وبلش إطلاق العبارات النارية، وأطفال المدارس فلت من المدارس، وترويع للمدنيين يعني، وتخريب للأراضي، وتشليح شجار الزيتون. يعني لأيمة الحل هذا؟ نتمنى من المجتمع الدولي أن يحط حد لهذه الأمور، للاختراقات. Saudara, bentrokan terjadi di Yerusalem antara polisi Israel dan komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi. Insiden ini dipicu penindakan parkir yang berujung kerusuhan.
Dalam rekaman video ini menunjukkan kerusuhan antara polisi dan komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi, saudara. Polisi Israel juga menangkap warga, mengerahkan pasukan tambahan akibat insiden kerusuhan ini. Media Israel melaporkan 10 polisi mengalami luka ringan, sejumlah kendaraan rusak, 4 orang ditangkap. Bentrokan berawal saat polisi menilang pelanggaran parkir, lalu berusaha untuk menahan sejumlah pemuda Haredi yang dituduh menghindari wajib militer bagi pemuda. Situasi memanas dan berlangsung anarkistis dengan aksi lempar batu, membalikan kendaraan, dan juga perusakan mobil polisi. Kita ke informasi lain, saudara. Pasukan Rusia menggunakan drone untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Kupiansk, wilayah Kharkiv, setelah kota tersebut diklaim berada di bawah kendali Moskow. Rekaman yang dirilis Kamis ini menunjukkan kondisi Kupiansk yang rusak akibat pertempuran. Warga sipil memberi isyarat dengan kain putih dan berkomunikasi melalui pesan tertulis kepada operator drone. Prajurit Rusia menyebut drone ini digunakan untuk bisa memandu evakuasi warga yang meninggalkan zona bahaya dan juga menghindari ranjau. Warga yang dievakuasi mengatakan kondisi keamanan memburuk, saudara, sehingga tidak aman untuk keluar rumah. Mereka dipandu hingga mencapai titik evakuasi dengan selamat. Белым мы махали, чтобы обратить на себя внимание. И когда в очередной раз мы дрону помахали, он остановился, завис над нами. И сын начал писать на листке, в тетрадке на листке ручкой, что мирные, помогите и сбросьте инструкции, куда идти и воды. Dinas Keamanan Ukraina mengklaim telah menyerang sebuah kapal tanker Rusia di Laut Mediterania. Serangan ini disebut sebagai yang pertama kali dilakukan di wilayah perairan netral. Menurut pejabat keamanan Ukraina, kapal tanker bernama Kendil yang diduga bagian dari armada bayangan Rusia diserang menggunakan pesawat nirawak atau UFA. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan kritis pada kapal, saudara. Namun, saat kejadian kapal dilaporkan dalam kondisi kosong sehingga tidak menimbulkan ancaman pencemaran lingkungan. Otoritas keamanan Ukraina tidak menyebutkan rincian waktu pasti dan menyatakan informasinya masih terbatas terkait dengan klaim melumpuhkan kapal tanker Rusia. Kesorotan lain, saudara, Presiden Taiwan Lai Ching-te berjanji mengusut tuntas kasus serangan bom yang menewaskan 3 orang dan melukai 11 lainnya di stasiun Taipei Jumat kemarin. Presiden Lai memerintahkan penyelidikan penuh dan meningkatkan pengamanan di Taipei. Ia juga membentuk gugus tugas khusus untuk mengungkapkan detail penanganan kasus tersebut. Pihak berwenang Taiwan menyebut penyerangan itu adalah tindakan yang disengaja meski belum diketahui motifnya. Pelaku penyerangan tewas bunuh diri setelah beraksi. Sebelumnya, saudara, 9 orang terluka dalam serangan granat dan senjata tajam di ibu kota Taiwan, Taipei, pada Jumat malam waktu setempat. Pelaku dilaporkan tewas setelah melompat dari sebuah gedung untuk menghindari penangkapan polisi. Polisi menyebut pelaku melempar granat asap di stasiun bawah tanah stasiun utama Taipei. Kepanikan terjadi pada komuter dan warga yang melintas berlarian menyelamatkan diri. Pelaku kemudian menaiki kereta, kemudian keluar stasiun dan kembali melempar granat asap. Selain melempar granat, pelaku diduga sempat mengancam warga sekitar yang melintas menggunakan senjata tajam. 9 korban dilaporkan mengalami luka serius, saudara, dan pelaku tewas melompat dari salah satu gedung. Hujan lebat yang dipicu sistem tekanan rendah Al-Bashair mengguyur Uni Emirat Arab menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah. Rekaman dari Ras Al Khor, Dubai ini menunjukkan jalanan tergenang banjir akibat hujan lebat
dengan kendaraan dan warga melintas genangan air. Pemerintah Dubai menerapkan langkah pencegahan termasuk dengan imbauan berkendara aman, penutupan sementara taman dan pantai, serta menyiagakan tim darurat 24 jam. Pusat Meteorologi Nasional Uni Emirat Arab memperkirakan cuaca tidak stabil masih berlanjut dengan potensi hujan, petir, dan juga guntur di sejumlah wilayah. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi fenomena salju langka terjadi di Arab Saudi. Pegunungan Jabal Al-Laus di wilayah Tabuk mendadak dipenuhi salju dan menarik perhatian warga berdatangan.